Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Isnani Maulizah, calon guru penggerak angkatan 11, bertugas di SMP Negeri 1 Pirak Timur, Kabupaten Aceh Utara. Bapak, Ibu guru hebat, pada video ini saya akan memaparkan modul 1.1 koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan hakikatnya menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pembelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja, misalnya pada saat mereka mengerjakan tugas dan nilai harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka pembelajaran dianggap sudah berhasil. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan ataupun tidak, karena fokus saya lebih ke ketercapaian materinya. Ingat, materi yang saya ajarkan cukup padat pada setiap semesternya, sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Terusnya, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid mempunyai kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode, model pembelajaran, dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, juga harus mempelajari setiap karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir, kritis, komunikasi, dan kolaborasi dengan memegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, akan tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan dan memberi arahan yang baik kepada murid. Berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya juga harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.